Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Sestian. Kali ini kita akan membahas sedikit materi terkait CSS, yang mana ini merupakan sebuah sub materi dari mata kuliah Web Design yang diajarkan oleh dosen kami, yaitu Bapak Arido Eskom Mkom, selaku dosen di Politeknik Negeri Sambas, tepatnya pada Prodi D4 Teknik Multimedia semester 2. Nah, jadi terkait dari materi CSS yang akan kita bahas ini, ada beberapa poin ya. Yang pertama, penjelasan dari apa sih itu CSS. Yang kedua adalah cara penulisan dari CSS. Ketiga, itu ada namanya selector ID. Yang keempat, ada selector class. 5, kita akan membahas sedikit tentang properti yang ada di CSS ya. Dan yang keenam, itu ada value. Nah, bagaimana kelanjutannya? Kita lihat yang berikut ini. Oke, baik teman-teman, jadi yang pertama ini kita akan membahas apa sih itu CSS. Nah, jadi CSS ini merupakan sebuah singkatan atau kependekan dari Cascading Style Sheet, yang mana CSS ini merupakan sebuah bahasa yang digunakan dalam menentukan tampilan dan format dari sebuah halaman website yang kita buat, seperti warna, font, tampilan, tulisan, dan latar belakang dari halaman website ya tentunya. Fungsi dasar dari CSS ini adalah memperindah, memperdinamis dari sebuah halaman website yang hendak kita buat, seperti itu. Nah, sebagai contoh, ketika kita ingin membuat sebuah halaman website, ketika kita menggunakan HTML, jadi kita itu pada setiap halamannya kita akan membuat yang namanya tag HTML di setiap elemennya. Dan itu kesannya menjadi rumit ya, terlalu panjang seperti itu. Nah, jadi dengan adanya CSS itu mempersingkat waktu kita, yang mana ketika kita menulis satu baris kode dari CSS itu bisa kita terapkan di semua atau di setiap halaman website kita. Ini lebih praktis untuk kita mengcoding atau membuat program dari halaman website kita, seperti itu. Oke, jadi yang kedua ini kita masuk ke dalam cara penulisan CSS. Nah, dalam penulisan CSS itu terdapat 3 poin atau 3 jenis penulisan ya. Yang pertama ada inline CSS, yang kedua ada internal CSS, dan yang ketiga ada external CSS. Untuk pembahasan lebih lanjutnya terkait 3 jenis penulisan CSS ini, mari kita bahas mulai dari yang pertama, yaitu inline CSS. Inline CSS sendiri adalah kode CSS yang ditulis langsung pada atribut style di elemen HTML. Nah, jadi kode CSS ini ditulis langsung tanpa menggunakan kurung kurawal. Kemudian properti tetap dipisah dengan titik koma. Nah, contoh di sini H2 style sama dengan color red font family sans. Nah, ini langsung masuk ke atribut di elemen HTML. Jadi ibaratnya langsung disatuin aja gitu ya ke dalam baris elemen HTML. Nah, jadi di sini adalah contoh dari inline CSS ya. Yang mana pada tulisan di atas yang berwarna merah ini merupakan contoh dari penerapan inline CSS. Demikian juga dengan tulisan di bawah yang berwarna biru. Jadi ini merupakan termasuk contoh atau penerapan dari inline CSS. Sama ya antara di atas, antara keduanya sama-sama menggunakan si inline CSS. Kemudian kita lanjut ke internal CSS. Nah, jadi internal CSS adalah kode CSS yang ditulis di dalam text style ya. Dan internal CSS ini juga dikenal dengan sebutan embedded CSS. Nah, text style ini bisa ditulis di dalam tag head atau bisa juga di dalam tag body. Namun kebanyakan orang itu menggunakan text style-nya di dalam tag head ya. Ya, dan ini adalah contoh penerapan dari internal CSS. Yang mana tadi telah kita sebutkan di awal bahwa text style-nya itu terpisah ya. Jadi diletakkan itu biasanya boleh di tag head ataupun body. Dan di sini saya mencontohkan di tag head ya. Dan ini adalah hasil dari atau implementasi dari internal CSS. Oke, yang terakhir adalah external CSS. Nah, external CSS adalah kode CSS yang ditulis terpisah dengan kode HTML. Dan external CSS ini ditulis di dalam file khusus ya yang berekstensi .css. Jadi dia tidak berada di dalam satu file HTML, tetapi dia terpisah menggunakan filenya sendiri dengan ekstensinya yaitu .css. Contoh di sini saya sudah membuat file bernama external garis css.css. Nah, yang mana di dalamnya ini telah berisi kode CSS ya yang akan diterapkan kepada file HTML berikut. Nah, untuk menggunakan CSS ini kita harus menghubungkannya terlebih dahulu dengan file HTML. Untuk menghubungkannya tersebut
kita bisa menggunakan cara yaitu menggunakan tag link. Si CSS eksternal ini biasanya digunakan saat kita ingin menggunakan kembali style yang sudah kita buat. Nah, misalnya ada 5 halaman HTML nih, dan semua halaman ini membutuhkan CSS yang sama. Kita menggunakan eksternal CSS agar tidak menulis ulang kode CSS di setiap file HTML. Jadi untuk mengefisiensikan waktu atau mengurangi jangka waktu pembuatan file CSS-nya, maka kita buat dengan satu file CSS yang mana kita hubungkan ke file HTML yang memerlukan file CSS yang sama. Nah, dan ini adalah hasil atau contoh dari penerapan eksternal CSS. Ya, kurang lebih sama ya dengan inline CSS maupun internal CSS tadi. Yang membedakan di sini terhadap eksternal CSS adalah dia menggunakan file CSS tersendiri ya, yang mana file yang berekstensi CSS tersebut yang berisi file CSS itu dihubungkan dengan file HTML. Oke, jadi kita lanjut yang ketiga yaitu selector ID. Selector ID merupakan selektor untuk menentukan bagian yang hanya ada satu pada halaman dan juga menentukan stylenya. Nah, jadi selector ID ini tidak bisa dipanggil lebih dari satu kali. Jika ada dua, maka hanya bekerja pada bagian pertama saja. Fungsi dari selector ID sendiri yaitu untuk memberikan tanda supaya pada tag HTML yang sudah kita beri ID tadi bisa diberi format lain. Nah, pada selector ID, penulisan ID ditandai menggunakan tanda hashtag atau pagar. Yang keempat ada selector class. Nah, jadi selector class ini sendiri digunakan untuk menentukan style, itu sama seperti ID tadi ya. Jadi fungsinya kurang lebih sama seperti selector ID. Namun bedanya di sini jika ID hanya bisa dipanggil untuk satu kali, nah si selector class ini bisa dipanggil berulang kali atau lebih dari satu kali pada satu halaman. Seperti itu. Pada selector class itu penulisan kelasnya ditulis menggunakan simbol atau tanda titik. Pada kedua selektor tadi yaitu ID dan class memiliki fungsi yang sama ya pada dasarnya, yaitu untuk menentukan style. Nah, namun pada selektor ID itu memiliki perbedaan sedikit, yang mana si selektor ID ini digunakan hanya bisa satu kali. Nah, ini menunjukkan bahwa si selektor ID ini digunakan untuk hal yang lebih spesifik. Oke, jadi kita lanjut ke poin yang kelima, yaitu properti. Nah, jadi di sini properti merupakan suatu jenis style CSS berfungsi untuk memberikan style pada selektor yang telah ditentukan. Ya, bebas ya, bisa ID maupun class. Properti pada CSS itu sangat banyak sekali. Misalnya, properti yang biasa kita temukan adalah kayak background color, font family, font size, margin, padding, dan masih banyak lagi ya. Dan semua itu dapat dipakai untuk selektor apapun. Sekarang kita masuk ke poin yang terakhir atau poin yang keenam ya, membahas tentang value. Value ini merupakan sebuah nilai dari properti, mana nilai value ini telah ditentukan pasangannya ya. Nah, jadi si value ini tidak bisa sembarangan dalam memberikan value pada setiap propertinya. Misalnya nih, properti color itu tidak bisa kita isikan dengan value bold, yang mana bold ini artinya tebal ya, jadi tidak bisa sembarang. CSS itu telah menentukan rumus baku di mana cara penulisan selector, property, value itu seperti berikut ini. Dengan demikian kita diharapkan tidak lagi salah dalam penempatan posisi pada selector, property maupun value pada CSS. Oke teman-teman sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan terkait materi CSS. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun tingkah laku saya selama penyampaian video. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih yang sangat banyak, terutama kepada dosen pengampu mata kuliah web design Bapak Ridho Eskom Mkom. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.